Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, alhamdulillah teman-teman ya, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Mas Irfan teman-teman. Dan tentunya kalian juga sudah tahu teman-teman, dan di malam ini juga ada sesuatu hal yang spesial juga teman-teman ya. Jadi udah beberapa hari teman-teman ya, jadi sebenarnya sudah semenjak kejadian pun kita sudah memutar giling daripada motor yang dimana pada saat itu kita eksplorasi di Gunung Selamat ya teman-teman. Namun dikarenakan kemarin juga kita banyak kendala, dan juga yang keduanya gini, beberapa kali ini orang ini nelpon teman-teman ya. Saya juga nggak tahu tuh, tiba-tiba ada nomor baru, dan ketika saya angkat tiba-tiba itu ternyata orang yang mengambil suatu motor saya pada saat itu, dan juga Ki Andi teman-teman. Maka dari situ ini sebenarnya dia itu ingin mengembalikan suatu kendaraan saya teman-teman. Namun akan tetapi dia itu seperti kayak ketakutan gitu lur. Maka dari itu ya kita berdoa saja teman-teman ya, dan saya minta juga doanya dari teman-teman juga, mudah-mudahan orang ini mau mengembalikan suatu kendaraan apa yang sudah dicuri oleh beliau ya teman-teman ya. Ya semoga saja teman-teman masih rezekinya ya, itu loh. Tapi katanya juga dia pengen datang ke sini, tapi ini kita tunggu saja ya Mas Irfan ya, mudah-mudahan dia benar mau datang gitu. Dan Mas Irfan gimana kondisinya, badannya Ya, sudah baikan? alhamdulillah udah mending mas, udah update lagi. Ini dia juga sempat WA juga ke saya juga. Katanya dia mau datang. Ini juga nelpon nih, bentar. Ini dia nelpon teman-teman. Bentar, saya lost speaker. Halo Mas, Iya, halo. ini saya sudah di depan base camp. Oh yang Saya mau ngembaliin motor. yang sudah saya Sherlock tadi ya. Iya benar Mas. Oh. Di sebelah mana panjenengan? Bentar lu, kita coba. Di motor ini Mas, di sebelah mobil di bawah. Oh iya, nanti saya coba ke situ ya, Mas. Bentar. Oh iya Mas, saya tunggu. Tapi bener ya Mas, saya jangan diapa-apain ya. Iya, saya nggak apa-apain, tenang aja, panjenengan nggak usah takut. Insya Allah saya tidak ngapa-ngapain panjenengan. Selama panjenengan itu datangnya itu baik-baik, memang bertujuan untuk mengantarkan suatu motor saya. Iya, saya bertujuan benar Mas. Cuma saya takut dilaporin polisi. Enggak, tenang aja Mas, tenang. Sesuai daripada apa yang saya sudah katakan beberapa hari yang lalu. Jadi saya nggak akan melaporkan panjenengan. Iya baik Mas, ini saya di bawah ya Mas, saya tunggu. Oke, siap. Ayo Mas Irfan, itu katanya dia sudah ada di depan sana. Itu sepertinya itu Mas. Iya. Oh, ini Mas saya. Oh, Tenang. Iya, tenang. Bentar.
Ini pakai masker aja nih, nggak apa-apa mas, pakai aja. Dan kita coba cek dulu motornya. Ini benar. Coba cek dulu mas. Takutnya udah dia apa-apain mas. Iya. Start dulu ya mas. Kita coba cek dulu teman-teman. Aman ya? Masih aman mas. Ini, mas. Iya, dan motornya memang benar ini lur. Masih aman semua mas. Masih aman ya? Ya sudah yuk. Masnya ini sendirian? Iya mas. Mas nggak usah takut, tenang saja. Sesuai daripada omongan saya nggak bakalan laporin masnya ke pihak yang berwajib. Tenang saja. Yuk, kita masuk yuk. Monggo. Maaf ya mas, saya niatnya kesini mau ngembaliin motor yang saya ambil waktu itu. Iya, mas nggak usah takut. Tenang saja. Saya orangnya baik, mas. Tenang saja. Mas ini siapa? Mohon maaf kalau boleh tahu namanya. Namanya siapa mas? Gunawan. Namanya Gunawan. Gunawan. Mas ini kenapa bisa mengambil suatu kendaraan saya pada saat itu? Pada saat dimana saya lagi eksplorasi pada saat itu. Coba jelasin mas. Saya kepepet mas buat berobat istri saya. Saya kebetulan lagi nggak kerja. Tapi pas saya lewat daerah itu lihat motor. Maaf sebelumnya, saya kepepet banget mas. Soalnya Kepepetnya gimana mas? Jelasin aja. buat berobat istri saya sakit. Kebetulan saya lagi nggak kerja. Tapi pas saya lewat daerah itu lihat motor, pikiran saya jadi gelap mata. Saya Memang istri mas ini kenapa? Mas Gunawan? ya, sakit Sakit. berdarah mas. Demam berdarah karena lagi banyak musim demam berdarah. Lantas tujuan panjenengan mengembalikan kendaraan saya kenapa mas? Iya. Ya, saya bingung juga. Setiap saya mau jual, kayaknya selalu susah. Banyak orang yang nawar, tapi pas kejadian mau dibeli, motornya selalu rusak. Ya itu yang saya bingung mas. Saya juga sering diteror. Teror gimana? Ya kayak sosok kayak kakek kadang. Apa itu lewat mimpi apa gimana itu? Ya seringkali mimpi, seringkali juga kalau lagi di jalan motornya saya pakai. Jadi maksudnya ngeboncengin gitu ya? Iya. Jadi kalau yang komunikasi biasanya lewat mimpi itu kakaknya. Jadi sering dimimpin ya? Iya. Saya juga nggak tahu tapi saya juga merasa risih. Tidak apa-apa mas, itu sebenarnya sosok baik ya, hanya saja karena masnya mencoba untuk mengambil suatu kendaraan saya, jadi mau tidak mau mungkin ya dari yang saya mungkin mengganggu masnya itu. Sebenarnya ini udah hampir seminggu lebih, hampir 10 hari ya. Iya. Ini juga sebenarnya udah beberapa hari pengen mengembalikan, cuman beliau itu merasa ketakutan lur. Jadi takutnya itu saya melaporkan beliau ke pihak yang berwajib. Tenang saja, saya orangnya tidak seperti itu mas. Memang sebenarnya istrinya itu mengalami sakit. Kenapa mas? Sakit apa gitu? Saya demam berdarah mas. Sakit demam berdarah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah lama. Udah lama? Sudah.
Juga jarang saya bawa berobat soalnya nggak ada biaya, kerja juga lagi nganggur terus. Ya tapi kan setidaknya Mas sebenarnya Mas tahu kan apa yang Mas lakukan itu adalah sangat benar-benar dilarang loh, Mas. Apalagi Mas, iya memang saya tahu memang kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk berobat daripada istrinya Mas. Namun kan akan tetapi apa yang Mas lakukan itu tetap saja Mas, itu adalah sangat dilarang Mas gitu loh. Tidak dianjurkan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya Mas. Nggak boleh. Memang sudah berapa bulan sakitnya Mas? Atau baru? Kurang lebih 5 bulan Mas. Oh sudah lama juga berarti ya. Iya, saya takutnya kenapa-napa kalau nggak segera diobati. Memang nggak ada maksudnya uang sama sekali atau gimana Mas? Saya juga nyari-nyari pinjaman susah, nggak ada yang buat jaminan. Itu kenapa alasannya panjenengan mengambil suatu motor saya? Iya, sekali lagi maaf Mas. Tidak apa-apa. Hanya saja apa ya? Saya pun bingung sebenarnya teman-teman ya. Dari pemerintah nggak dapat BPJS apa KIS itu? Nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat. Aduh. Jadi makanya kalau berobat nggak itu ya. Iya, susah. Kalau mau ngurus-ngurus juga sering susah. Oh susah. Iya. Karena nggak ada yang bantuin. Terus gimana itu? Makanya nyuri ya. Iya, mepet banget Mas. Ya, ya. Ya. Ya, saya harap sih untuk kedepannya Mas ya, jangan sampai mengulangi suatu hal yang serupa. Apalagi sebenarnya kan Mas itu memang butuh gitu loh, tapi juga jangan mengambil yang bukan haknya Masnya gitu. Jadi saya minta tolong ya Mas. Ini kan saya mau ngembaliin, tapi tolong jangan dilaporin polisi Mas. Kasihan istri saya nanti. Iya iya. Ya. Insya Allah saya juga nggak janji juga, sebenarnya saya juga geram juga sih Mas gitu. Namun akan tetapi juga kalau melihat daripada ataupun mendengar daripada cerita Masnya, saya juga jadi apa ya, kasihan juga sebenarnya ya. Gitu. Istri sampai naik itu sakit. Terus gimana nih? Lama gitu kan. Ya, Menurut Mas Irfan mungkin ada suatu masukan atau apapun itu Mas? ya. Gini Mas, ya. Iya. Cari kerjaan ya, kerjanya lah apa gitu. Yang penting halal. Jangan seperti itu mengambil yang bukan haknya, itu kan. Apalagi motor itu kan, untung ini punya maslahan ya. Coba kalau orang lain ya misalkan gitu kan, nggak tahu Mas, mungkin dilaporin polisi apa gimana gitu. Alhamdulillah seperti itu lagi Mas. Mas yang sudah mencuri motor saya, tahukah Masnya
bahwa motor yang kau curi itu bukan hasil keringat Masnya. Mas, tahukah kamu, yang kau ambil itu bukan sekadar daripada kendaraan, tapi juga harapan dan perjuangan, dan bahkan satu-satunya alat mencari suatu nafkah bagi saya, Mas. Motor itu mungkin dipakai Masnya untuk bertujuan memang untuk mengobatkan suatu istri Mas. Maupun apapun itu, Mas. Tapi tetap saja, Mas, apa yang Mas lakukan itu sangat merugikan daripada suatu pemiliknya, Mas. Ingat, Mas, sepandai-pandainya kamu bersembunyi, tidak ada yang lolos dari pembalasan ilahi, Mas. Hidup dari hasil mencuri takkan pernah tenang, Mas. Hari ini mungkin lolos, tapi besok bisa dipenjara, Mas, atau bahkan kehilangan nyawa, Mas. Masih ada waktu, Mas, untuk bertobat. Berhentilah sekarang juga, kembali ke jalan yang benar, bekerja keras sekalipun kecil hasilnya, Mas. Itu lebih mulia daripada mencuri, mengoyak hidup orang lain, Mas. Ya, memang saya tahu Mas itu sedang membutuhkan suatu biaya buat istri Mas. Namun jangan juga menghalalkan segala macam cara, Mas. Mudah-mudahan untuk malam ini dan juga datang ke sini untuk yang terakhir kalinya, itu untuk Mas melakukan sesuatu hal tindak kejahatan, Mas. Apakah Mas ingin terus menerus seperti itu, Mas? Enggak, Mas, ini terakhir kali. Saya juga ngerasa salah dan nyuri motor Masnya. Saya juga kadang kepikiran gimana kalau barang saya yang diambil. Nah, harusnya seperti itu, Mas. Mas pun harus punya pikiran di mana ketika Mas memiliki suatu barang, lantas barang itu diambil sama orang, bagaimana hati Mas? Saya pun sebenarnya kesal dengan atas kejadian di mana yang menimpa diri saya. Namun akan tetapi saya pun harus memikirkan panjang gitu, bahwasannya semata-mata yang namanya manusia pasti mengalami kesalahan dan kekhilafan, ya, ketidaktahuan mungkin, ya, karena melihat daripada kondisi istri Masnya sakit, mau tidak mau Masnya karena melihat kondisi pada saat itu ada motor, ya Mas menganggap bahwasannya motor itu tidak ada satu pemiliknya gitu. Jadi dengan seenaknya Mas itu membawa suatu motor yang bukan haknya. Lantas ini istrinya itu di rumah sakit atau sudah di rumah, Mas? Sudah di rumah. Dia itu udah pulang. Iya. Kebetulan beberapa hari sebelum saya balik motor ini, keluarga ada yang masih pinjam uang. Syukurlah, Mas. Kalau memang ada hal seperti itu, mudah-mudahan yang untuk kedepannya gitu ya, untuk tidak mengulangi sesuatu hal kejadian yang serupa, Mas. Karena khawatir itu, takutnya nanti menimpa ke orang yang
bukan seperti saya gitu yang bisa gampang memaafkan. Takutnya orang itu melaporkan masnya kan, pihak wajib kan kasihan, justru malah mas malah menyiksa daripada istri masnya. ya. Kamu masuk penjara istri sedang sakit yang merawat siapa, ya kan? Itu mas juga harus punya pikiran ke situ juga mas gitu. Berarti sempat mau dijual atau gimana itu motornya mas? Iya, sudah saya posting, terus saya juga udah tawar-tawarin ke teman-teman. Terus Ya seringnya kejadian kayak mau jual itu susah. Banyak berarti- yang nawar ya juga banyak sih. berarti orangnya udah datang ke rumah gitu. Iya, Terus udah ngecek-ngecek gitu motornya. tapi setiap kali udah cocok Ah. mau dibawa pulang sama orang yang mau beli, Iya. selalu trouble motornya. Gitu. Sering mendadak rusak. Trouble, rusak. Tapi pas orangnya pulang atau gimana, terus gimana? Ya, saya coba bisa bisa nyala Oh, nyala lagi. normal. Berarti setiap kali mau dijual ya mas ya? Iya, saya bawa ke bengkel juga nggak ada masalah di bengkel. Masnya punya anak? Belum. Belum punya anak ya? Belum punya anak. Ya sudah lah, insya Allah saya akan memaafkan. Tapi saya mohon juga sama masnya ya, Jangan diulangin ya. jangan diulangin lagi. Ya masih penting acaranya cari kerja yang apalah itu ya, yang penting halal, dapat sedikit nggak apa-apa gitu. Kayak mencuri motor ya. Iya. Ini sudah, ini karena untuk dokumentasi kita aja teman-teman ya. Jadi mungkin saya juga kasihan juga kalau terlalu lama juga, karena ini juga sebenarnya kan udah malam juga nih masnya. Aslinya orang mana mas? Saya orang Songgong mas, Orang Songgong. Songgong itu di mana? Brebes. Oh, orang Brebes. Iya. Tapi punya istri di daerah situ, berarti kaki Gunung Slamet berarti atau gimana? Iya sekitaran itu. Iya 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 iya. Ya sudahlah, mudah-mudahan ini juga buat pembelajaran juga buat kita semuanya teman-teman ya. Ketika kita memang benar-benar butuh dan kepepet ya, akan tetapi ya kita juga harus pikirannya tuh harus panjang teman-teman. Jangan sampai kita melakukan suatu jalan pintas atau mengambil suatu yang bukan haknya teman-teman. Khawatir resiko yang akan ditanggung gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya suatu video ini juga menjadi suatu cerminan gambaran ya, bahwasanya sesuatu yang bukan haknya itu tidak akan berkah dan juga tidak akan baik untuk di kehidupan diri sendiri teman-teman. Ya kalaupun memang sebenarnya itu adalah kita benar-benar butuh gitu, cuman kan tetap aja konteksnya mengambil suatu barang yang bukan haknya, akan kapan waktunya juga akan mendapatkan suatu karmanya juga gitu. Masih untung mas nggak diteror sampai, mohon maaf ya, sampai meninggal gitu. Jadi kalau masnya tidak secepatnya membalikan gitu. Untungnya mas itu mau mengembalikan ya, alhamdulillah lah itu. Jadi saya juga insya Allah legowo gitu dengan apa yang mas sudah lakukan ya.
Dan juga mudah-mudahan juga nih teman-teman semua ini juga bisa menerima dengan suatu ikhlas ya, dengan masnya gitu ya. Khawatir juga ada dari subscriber kita juga yang tidak terima, takutnya itu mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan mereka sih bisa dapat menerima semuanya mas, karena yang namanya manusia, makhluk hidup, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan gitu. Ya sudah, karena mungkin kasihan juga ini ya Mas Irfan, beliau itu sudah jauh-jauh sudah berkenan untuk mengembalikan suatu kendaraan apa yang saya milikin. Jadi mungkin nanti Mas Irfan tolong diantarkan saja orangnya. Iya mas. Nanti masnya diantarin sama Mas Irfan aja ya mas. Ya. Ini maaf ya mas, ngerepotin. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa mas. Ya sudahlah teman-teman, karena ini juga waktunya juga udah hampir jam 1:30 loh ya, jam 1:30. Jadi kasihan loh kalau tidak diantarkan, takutnya malam juga. Dan juga saya juga izin mengesep daripada nomornya mas ya, insya Allah nanti selepas urusan saya juga selesai, karena banyaknya suatu permintaan daripada subscriber saya juga yang minta suatu pertolongan. Insya Allah nanti saya ingin melihat daripada kondisi istrinya panjenengan ya. Nanti tolong di Sherlock saja, agar saya juga bisa silaturahmi dan juga bisa melihat kondisi istri panjenengan. Oke, ya sudah, seperti itu aja teman-teman ya. Ini mohon maaf teman-teman apabila ada suatu teman-teman yang tidak tersapa ataupun live chat yang terlewatkan oleh saya, juga mohon maaf teman-teman ya. Dan ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat dan dapat bisa memberikan suatu edukasi yang baik. Dan juga teruntuk teman-teman semuanya, jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, tinggalkan like dan bantu subscribe-nya, nyalakan notifikasinya agar channel ini kedepannya makin berkembang teman-teman ya. Dan mungkin untuk malam ini saya segini dulu teman-teman, dan saya Kang Farhan dan juga Mas Irfan pamit undur diri dulu teman-teman. Insya Allah kita bakal mengupload suatu video-video terbaru lagi teman-teman ya. Dan terima kasih buat kalian semuanya, dan mungkin Kang Farhan pamit undur diri dulu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya, Kang Farhan tutup mungkin sampai di sini. Kang Farhan ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.